Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati kepada Bapak Ustaz Gunawan SPDI yang telah memberikan waktu kepada saya, dan yang saya hormati kepada guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Abdul Rahman SAG MPD, dan yang saya hormati kepada Ketua Pengajian Kitab Kuning Bapak Ustaz Sudirman, dan yang saya hormati kepada orang tua kita Bapak Ustaz Abdul Karim, Bapak Ustaz Suteja, Bapak Ustaz Durjen, Bapak Ustaz Zainal Abidin, Bapak Haji Jarot, aparatur kepemerintahan, Bapak RW, Bapak Sekjen, Bapak Jajat, Bapak RW Riman, dan yang saya hormati kepada Bapak Ustaz Maroni, para asatidz lainnya, seluruh jamaah. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, dan itu tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka melaksanakan rutinitas kita setiap malam Selasa, yang mudah-mudahan dengan niat kita, langkah kita mencari ilmu, Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan sababiah berkumpulnya kita, duduknya kita, yang mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, dan Allah angkatkan penyakit-penyakit kita, dan mudah-mudahan Allah selalu memberi keberkahan kepada kita, dan Allah jadikan akhir hayat kita husnul khatimah. Hadirin jamaah yang saya hormati, kita lanjut kepada materi kitab Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in da'atka, maka jika mengajak kepada kamu nafsuka, diri kamu, ila tarkima, kepada meninggalkan perkara, zakarnahu, menyebutkan kami kepada perkara, minal auradi, daripada sekalian wirid, wal azkari, dan sekalian zikir, istisqalan, merasa berat, bizalika, dengan yang demikian itu. Fa'lam, maka ketahuilah, anna syaitanan la'ina, sesungguhnya setan yang dilaknat, qaddasa fi qalbika, telah menyamarkan di dalam hati kamu, ada fina, penyakit yang terpendam. Wahwa, dan ialah penyakit yang terpendam, hubbul jahi, resepnya diagung, keagungan, wal mali, dan harta. Fa'iyaka, maka kudu takut kamu, anta getaro, akan tertipu, bihi, dengan setan, fatakuna, maka adanya kamu duhkatan, ditertawakan, li syaitani, bagi setan, fayuhlikuka, maka meruksak atau mencelakakan setan kepada kamu, summa yasharu, kemudian menghinakan setan, bika, dengan kamu, fa'in zarabta, maka jika mencoba kamu nafsaka, diri kamu, mudatan, satu masa, fil auradi, di dalam wirid, wal ibadati, dan ibadah, fakanat, maka adanya itu masa, la taskiluha, tidak memberatkan itu masa, kaslan, males, anha, daripada ibadah, lakin zohara, tetapi nyata, rogbatuka, kecintaan kamu, fi tahsilil ilmin nafi, di dalam menghasilkan ilmu yang bermanfaat, walam turid, dan tidak menginginkan kamu, bihi, dengan ilmu,
illa wajhallahi ta'ala, kecuali karena Allah ta'ala, wa daral akhirata, dan desa akhirat. Fazalika, maka yang demikian pula, afdalul, lebih utama, min nawafilil ibadati, daripada sunat-sunat ibadah. Mahma sahatin niyatu, ketika sahnya niat, walakin nasa'na, dan tetapinya kelakuan fisihatin niyati, di dalam sah niat. Fa illam tasiha, maka jika tidak sah aniyatu, niat, bahwa maka ialah orang itu ma'dinu gururil juhali, tempat penipuannya orang-orang yang bodoh. Wa mazallatu aqdamir rijali, dan tergelesirnya telapak kakinya laki-laki. Hadirin jamaah yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini Allah telah memberikan kita taufik dan hidayah, sehingga Allah mudahkan langkah kita untuk duduk di tempat yang mulia ini, yang alhamdulillah ini sangat luar biasa, yang mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan di dalam ibadah kita. Ini masih menjelaskan tentang daripada ilmu yang bermanfaat. Ketika ilmu tersebut kita gunakan, kita praktekkan, kita laksanakan apa yang dianjurkan ketika waktu kita diisi dengan bermacam-macam ibadah. Dari semenjak munculnya matahari sampai zawalnya matahari, diisi dengan penuh ibadah, aurat, qiraatul Quran, tasbih, dan sebagainya. Yang mudah-mudahan ini merupakan daripada salah satu ketentuan dan ibadah yang kita kerjakan, yang mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in da'atka nafsuka ila tarki ma zakarnahu minal awradi wal azkari istisqalan bizalika. Kalau seandainya suatu perkara yang dianjurkan, yang diperintahkan untuk melaksanakan ibadah, zikir, wirid, istisqalan, merasa berat, kayaknya awang-awangan bener buat wiridan, awang-awangan bener buat zikir, males bener untuk ibadah, istisqalan, merasa berat. Ada di dalam satu riwayat, Syekh Yazid Al-Bustami, seorang syekh pangkatnya, mereka bertanya kepada orang tuanya, wahai ibu, kok kenapa saya merasa berat untuk melaksanakan ibadah? Yang biasa saya dawam, ini awang-awangan. Yang biasa saya wirid, rasanya awang-awangan. Sehingga kata ibunya, tidak ada yang saya kerjakan ketika menghamilkan kamu, terkecuali saya makan sebutir korma yang bukan hak miliknya. Gara-gara sebutir korma itu menjadikan lemah untuk ibadah. Gimana kalau yang korupsi? Satu butir korma aja mengganggu untuk ibadahnya Syekh Yazid Al-Bustami. Satu butir korma. Dalam arti yang menunjukkan di dalam ilmu tasawuf, banyak barang yang haram di dalam diri kita, itulah yang menjadikan hambatan ibadah kita. Rasa ibadah awang-awangan, ngaji awang-awangan, apalagi baca Quran, ya jauh bener umpamanya. Tentu disinilah muhasabah, mengintrospeksi di dalam diri kita. Kenapa kita males zikir? Kenapa kita males wirid? Kenapa kita bangun di waktu malam ogah dan sebagainya? Mungkin ada kendala di dalam diri kita. Karena perkara yang kita makan akan menyerap menjadi darah daging di dalam diri kita. Itulah yang menjadikan penghalang.
Fa'lam anna syaitanan la'ina qaddasa fi qalbika da'adafin. Sesungguhnya setan itu yang terlaknat, mereka menyamarkan di hati kita penyakit yang terpendam. Mana penyakit yang terpendam? Hubul jah. Kadang-kadang kita hidup pengen disanjung-sanjung, pengen diagung-agung, pengen dimulia-muliakan. Wal mali, cinta dengan harta. Maka setan itu akan menggoda kepada kita fokus dengan bukan dengan namanya ibadah. Gitu. Fa'iyyaka anta qutarabihi fatakuna duhkatan lisaitani fayuhlikuka summa yasharu bika. Takutilah tertipu dengan setan. Ketika kita tertipu dengan setan, maka setan mentertawakan kita, mencelakakan kita, kemudian menghinakan kita. Ketika setan selalu membujuk, merayu kepada kita, menggoda kepada kita, sehingga kita hancur dengan bujukan-bujukan setan. Bain jarab nafsaka muddatan fil awradi wal ibadati faqana la taskiluha kaslan anha. Lakin zaharat rabbatuka fi tahsilil ilmin nafi. Kalau seandainya kita mencoba diri kita semasa untuk melaksanakan ibadah, dipaksakan oleh kita, dipaksakan untuk wirid, dipaksakan untuk ibadah, tidak merasakan berat dengan wiridan, tidak merasakan berat dengan aurat dan ibadah-ibadah lainnya, pasti itu sudah nyata kecintaan kita mendapatkan di dalam menghasilkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit ilmu yang kita dapati dari kitab Bidayatul Hidayah menambah daripada ibadah kita. Yang mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat, walam turid bihi illa wajhallahi ta'ala, ilmu yang bermanfaat semata-mata tidak menginginkan hal yang lain terkecuali mengharapkan ridho Allah Ta'ala dan mengharapkan desa akhirat. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Ta'lim, bahwa harapan tujuan kita mencari ilmu yang bermanfaat adalah liijalatil jahli. Tujuan kita mengkaji, tujuan kita thalabul ilmi semata-mata untuk menghilangkan di dalam kebodohan kita. Karena manusia ketika dilahirkan dari kandungan ibunya semata-mata kagak tahu apa-apa. Sehingga taunya kita, pahamnya kita tentang agama dengan cara thalabul ilmi. Dengan cari ilmu jadi paham tentang kaifiat ibadah sehari-hari kita, dengan istinja kita, dengan sholat kita. Bukan sekedar kita angkat tangan gerakan di dalam anggota tubuh kita, tapi di dalam sholat ada syarat dan rukunnya. Yang harus jelas, yang harus paham, kita kenal, dan itulah yang akan menjadikan penyempurna di dalam ibadah kita, tergantung dengan tujuan niat kita. Kalau kita sah niat, benarnya di dalam niat, maka kalau seandainya tidak sah, tidak lurus di dalam niat kita, fa illam tasihan niyatu fa huwa ma'dinu gururil juhali. Kalau seandainya di dalam thalabul ilmi tidak lurus di dalam niat kita, maka itu adalah tempat tertipunya orang-orang yang bodoh. Dan menjadikan terseledatnya telapak kakinya para lelaki. Yang mudah-mudahan sedikit ilmu yang kita pahami, sedikit ilmu yang kita tahu, mudah-mudahan menambah ilmu kita, menambah keimanan kita, dan menambah ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Barangkali hanya itu kitab Bidayatul Hidayah. Insyaallah kita lanjut kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 27 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini pasal. Surutu sihatihi arba'atu asya'a.
Syarat-syarat sahnya puasa. Pas banget ya bahas puasa. Arba'atu asya'a, ada 4 perkara. Islamun, yang pertama Islam. Wa aqlun, dan berakal. Wa naqaun, dan bersih, minawi haidin, daripada umpamanya haid. Wa ilmun, dan ilmu biqaunil waktu, dengan adanya waktu. Qabilan, menerima lisaumi, kepada puasa. Faslun, bermula ini pasal surut wujubihi, syarat-syarat wajib puasa. Khamsatu asya'a, 5 perkara. Islamun, yang pertama Islam. Wa taklifun, dan taklif, yang akil balik. Wa itaqatun, dan kuat. Wa sihatun, dan sehat. Wa iqamatun, dan mukim. Faslun, bermula ini pasal arkanuhu, rukun-rukun puasa. Salah satu asya'a, 3 perkara. Niatun, yang pertama niat, lailan, di waktu malam. Likulli yaumin, bagi tiap-tiap hari, fil fardi, di dalam puasa fardu. Wa tarku mubtirin, dan meninggal yang membatalkan. Zakiran, ingat. Muhtaran, kehendak sendiri. Ghairu jahilin, yang tiada bodoh. Ma'zurin, yang uzur. Wasaimu, dan berpuasa. Ini masih menjelaskan tentang berkaitan puasa. Puasa seperti sholat, ada syarat sahnya dan ada syarat wajibnya. Di dalam puasa juga ada syarat-syarat sahnya puasa. Surut di sini adalah jamak taksir mufrad daripada lafaz sartun sartaini surutun, berarti tidak sedikit, lebih daripada 2. Syarat-syarat sahnya puasa ada 4. Yang pertama Islam. Tidak sah orang yang berpuasa kalau non-Islam. Wa aqlun, dan yang keduanya berakal. Tidak sah puasa bagi orang yang gelo, bagi orang yang gila. Yang ketiganya naqaun min nahwi haidin. Syarat daripada berpuasa, sahnya puasa, bersih daripada haid. Jadi kalau seandainya seorang perempuan dalam keadaan datang bulan, haid atau menisasi, maka di situ wajib harus berbuka. Tidak dosa ketika mereka berbuka, tapi dosa ketika mereka melanjutkan puasanya. Walaupun mereka tidak puasa, mereka mendapatkan pahala. Kok kenapa kagak puasa mendapatkan pahala? Karena mengikuti pelaturan syariat Islam, orang yang haid dilarang berpuasa. Walaupun mereka kagak puasa, tetap mereka dapat pahala. Gitu. Karena mereka mengikuti pelaturannya. Bagi orang yang haid dilarang berpuasa. Jadi kalau ada lelaki di bulan puasa yang ngerokok, berarti lelaki lagi men, lagi head. Wa ilmun, dan ilmu biqaunil waktu qabilan lisaumi, yaitu syarat sah wajibnya, syarat sahnya puasa adalah ilmu yang nerima kepada sahnya puasa. Dalam arti bukan puasa pada hari keraguan, yaumisak, ataupun hari yang lain, yaitu hari yang benar-benar nerimanya puasa ketika di akhir daripada tanggal 30 bulan Sya'ban. Ini syarat yang kedua. Syarat wajib puasa ada 5. Yang pertama Islam. Tetap aja Islam nomor 1. Kalau seandainya non-Islam, mereka tidak wajib berpuasa. Wa taklifun, yang sudah mukallaf, orang yang sudah akil balik, maka wajib berpuasa.
Balik tapi kagak berakal, kagak wajib. Berakal tapi belum balik, kagak wajib. Jadi harus balik dan mukallaf dalam arti taklif. Yang ketiganya itoqoh, yaitu kuat. Ada kuat menurut hisi, ada kuat menurut syar'i. Kuat menurut hisi dalam arti kuat menurut panca indera, dalam arti agama, dalam arti badannya tidak sakit. Itoqoh yang kuat. Kalau seandainya badannya sakit, tidak dianjurkan untuk berpuasa. Kata dokter, Pak, ini obat dimakannya sehari 3 kali. Kalau Bapak pengen sembuh, ini obat dimakan. Kalau seandainya kita kagak makan, tidak mendapatkan kewarasan syariat daripada itu obat, maka dibolehin kita buka. Yang keduanya menurut daripada syar'i, kuat daripada syar'i, walaupun kagak sakit tapi pikun, udah tua, yang usianya udah mendekati kepikunan, dikit-dikit madang, dikit-dikit madang. Nah, yang seperti itu dibolehin. Dalam arti enggak kuat di dalam menahan lapar. Wasihatun, syarat wajib puasa diantaranya adalah sehat. Bagi orang yang sakit, boleh dia berbuka, boleh dia puasa. Tapi sakitnya bagaimana? Kalau timbang sakit meriang banget, nah ya terusin deh puasanya. Apalagi timbang sakit kantong, gara-gara kantong kering, pusing awak semuanya, misalnya kagak puasa, jangan. Di antaranya adalah harus sehat. Orang yang sakit ini hukum jawaz di dalam fikih dibolehin 2. Yang pertama adalah orang yang sakit, yang kedua orang yang musafir, orang yang dalam perjalanan. Perjalanan safaran tawilan, perjalanan yang jauh, yang sekira-kira kalau kita dari sini ke Bandung misalnya, ke Cirebon misalnya, wah agak kuat di jalanan nih, aus, pengen buka silahkan. Kuat, terusin puasanya. Jadi dibolehin bagi orang yang sakit dan orang yang musafir. Jadi syarat wajib puasa pertama Islam, yang keduanya mukallaf, yang ketiganya kuat, yang ketiganya, yang keempatnya sehat, yang kelimanya mukim. Dalam arti mukim di sini enggak kemana-mana, hanya di wilayah-wilayah Parung misalnya, enggak keluar ke daerah-daerah lain seperti ke Jawa, seperti misalnya umroh dan sebagainya umpamanya. Ini perjalanan yang ada di sekitar kita, namanya iqomah. Yang kelanjutannya adalah rukun puasa ada 3. Jadi di dalam puasa ini ada rukunnya. Rukun di dalam puasa ada 3. Yang pertama, niatun lailan likulli yaumin fil fardi. Niat di waktu malam bagi tiap-tiap hari fil fardi, di dalam puasa fardu. Di dalam niat puasa sama seperti niat sholat. Disyaratkan di dalam niat adalah pertama qasdul fi'li, yang kedua ta'yin, yang ketiga fardiyah di dalam sholat. Dan di dalam puasa pun sama. Itu dalam arti ada qasdul fi'linya, nawaitu tea godin. Nah disitulah ta'yin, harus kita tentukan puasanya. Jadi ada ta'yin, ada qasdul fi'li, dan ada fardiyah di dalam puasa. Jadi menurut mazhab Imam Syafi'i, kalau seandainya kita niat 1 bulan di malaman pertama, kemudian kagak niat di malaman kedua, lam tasih, tidak sah puasa kita. Karena dianjurkan di dalam niat menurut mazhab Imam Syafi'i harus tiap hari, harus tiap malam, dan harus tabyid gitu, yaitu tulu'il samsi waktu maghrib sampai tulu'il fajri subuh. Nah disinilah
dalam arti waktu niat kita. Kalau seandainya umpama di malaman ke seminggu misalnya, di malaman kelima kita lupa niat. Misalnya malam emang orang terawih, biasanya kalau niat sokan habis terawih biasanya gitu. Itu mah zikir, tapi niat adalah bil qalbi, dengan hati. Kalau diucapkan doang nawaitu shauma ghadin tapi enggak dibarengin dengan hati, enggak sah puasanya, dan itu merupakan bukannya niat. Itu mah talafuz. Walaupun kita kagak ucapkan nawaitu shauma ghadin tapi kita niatkan di hati kita, sah puasa kita. Iya, talafuz adalah hukumnya sunat, yang wajib adalah niatnya. Kalau seandainya waktu malam kita lupa niat, begitu bangun misalnya jam 7:30, waduh lupa niat lagi malam. Bagaimana? Yang pertama wajib imsak, yang kedua wajib qada dari puasa kita. Wajib imsak bagaimana? Seperti orang yang berpuasa, dilarang minum, dilarang makan, dilarang rokok, dilarang ngopi, wajib imsak. Tapi kagak jadi puasanya. Nanti ketika di bulan Syawal seterusnya wajib dikodoin kalau kita lupa niat. Bagaimana kalau seandainya kita taklid dengan Imam Maliki? Kalau Imam Maliki mah kita niat puasa 1 bulan penuh, di hari kedua, di hari ketiga kagak niat juga, kagak ngapa-ngapa. Menurut mazhab Imam Maliki. Tapi mazhab Imam Syafi'i, mayoritas Indonesia bermazhab kita yang suka kita pakai di dalam ibadah, baik sholat, puasa dan sebagainya, maka kita harus mengikuti Imam Syafi'i, wajib niat di tiap-tiap malam. Malaman pertama kita niat, malaman kedua kita niat, di malaman ketiga sampai seterusnya wajib kita niat. Fil fardi, di dalam puasa fardu. Puasa fardu, puasa yang mana baik? Di antaranya puasa najar, di antaranya puasa kifarat, di antaranya puasa Ramadan, di antaranya puasa qada. Itu adalah fardu, semuanya wajib harus niat. Dan niatnya itu harus di waktu malam. Paham Pak? Jelas? Harus niat di tiap-tiap malam. Wa tarku muftirin zakiran muhtaran ghaira zahilin ma'zurin. Yang keduanya, rukun di dalam puasa adalah meninggalkan perkara yang membatalkan. Ingat, sadar dalam keadaan puasa, dan kehendak sendiri yang kagak bodoh yang menjadikan uzur syar'i. Seperti misalnya bahwa ketika di bulan Ramadan kita minum kopi batal, kita makan gegetuk batal, kita ngerokok batal. Tapi ada 7 perkara la yubtiru mimma yasilu ilal zaufi sab'atu afrodin. 7 macam ketika sesuatu perkara masuk ke dalam perut kita tidak batal. Minum kopi orang batal, makan gegetuk orang batal, makan kolak orang batal, binisyanin, dengan sebab lupa. Pagi-pagi jam 9 Bang Agung buka panci, waduh masih ada kolak ini sisa semalam misalnya. Habis semangkok, begitu habis semangkok, ingat lagi puasa, batal nggak puasanya? Lah kagak batal. Binisyanin, dengan sebab lupa, kagak ngebatalin. Atau yang biasa ngerokok, ngopi misalnya, biasa pagi-pagi jam 7 ngopi ngerokok misalnya, orang ingat dikirain bukan lagi puasa, nyeduh kopi sama ngebuka ngisep rokok habis sebatang, inget kalau kita lagi puasa, kopi habis segelas, rokok habis 2 batang, baru ingat kagak batal puasanya. Binisyanin, dengan sebab lupa, asal jangan dilupa-lupain. Ya kalau dilupa-lupain mah batal. Iya, kalau lupa dengan sendirinya, kagak ingat sama sekali, tidak membatalkan puasa.
Dan ada lagi yang tidak membatalkan kepada puasa kita biikrahin, dengan sebab dipaksa. Misalnya Pak Sekjen maksa Ustaz Sudirman bering bawa tambang. Iya, kata Pak Sekjen datang ke rumah Ustaz Sudirman membawa tambang, maksa disuruh makan lontong 5. Iya, kata Pak Sekjen, "Tat, makan lontong 5, awas kalau kagak dimakan gue cekek. Nih gue bawa tambang." Yang pada akhirnya itu Ustaz Sudirman lagi puasa karena takut dicekek ya, takut mati, akhirnya lontong dikupas. Lontong udah dikupas dimakan habis 4 biji. Kira-kira batal nggak puasanya? Batal nggak? Lah kagak batal, kan diikrohin, dipaksa. Karena dimakan itu karena Ustaz Sudirman takut mati, takut dicekek umpamanya. Yang pada akhirnya Ustaz Sudirman makan lontong, tidak batal puasanya dengan sebab dipaksa. Kalau begitu mah berpuasa besok paksa gua ya. Jangan, itu mah dijanjiin misalnya. Itu. Jadi tidak dibolehin. Apalagi maksa suruh makan lontong sama sambal. Sama gorengan. Terus lagi, apakah ada yang ketika kita makan di siang hari di bulan Ramadan tidak membatalkan? Ada, bijahlin, dengan sebab bodoh, mualaf baru masuk Islam karena enggak tahu dalam keadaan yang membatalkan puasa. Ketika di siang hari ngerokok misalnya, kata dia dikirain ngerokok kagak batal, kan ngerokok mah makan asap doang. Kata dia kagak tahu, yang pada akhirnya dia kagak tahu, kagak batal bagi orang yang baru masuk Islam. Bodoh karena ketidaktahuan. Tapi kalau kita kagak tahu, tidak menjadikan dalam arti batal puasa kita, karena Islam kita dari masih orok, dari masih kecil kita udah Islam. Terus lagi apa lagi? Yaitu yang tidak membatalkan kepada puasa adalah bi raikin khalisin, nelen air ludah kagak batal. Kita lagi puasa nelen air ludah kagak batal. Jangan mentang-mentang puasa kecoh. Mentang-mentang puasa kecoh dikit-dikit meludah, depan pintu udah banyak banget air ludah. Katanya mau puasa. Yang padahal mah kita telan juga kalau misalnya air ludah itu bersih daripada riak, daripada nanah dan darah, maka air ludah kita telan tidak membatalkan puasa. Yang penting itu air ludahnya jangan dikumpulin. Dapat setengah gelas baru ditelan, lah jangan, batal. Iya. Paham ya? Itu tentang daripada yang membatalkan puasa. Lanjut, oke. Lanjut. Udah. Ya dapat sekali ngaji lagi ya. Ya, sekali ngaji lagi kita hatam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dua kitab kita dapat memahaminya, dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Dikit pasal itu doang. Satu kitab orang mau apa? Namatin. Saya nanya, Iya, silakan. Terkait puasa. Nah, ini ada
ada beberapa yang saya lihat doa puasa itu, niat puasa itu baiknya dibaca setelah sholat tarawih atau pas setelah kita melaksanakan sahur. Karena kalau dari artinya niatnya puasa esok hari, kalau sahur itu kan udah masuk di besok hari. Jadi kita udah sahur baru niat. Nah, ya. Ada lagi? Yang lain selain para saja. Dua lagi. Nah, jawab dulu kali ya. Iya, pertanyaan pertama tentang daripada bagaimana dan kapan waktunya niat. Jam berapa kita niat, di situ adalah harus tabyid. Syarat di dalam puasa fardu niatnya harus malam. Walaupun dari habis buka kita udah niat, jadi niat kita. Nih, misalnya kita habis buka nih, gitu, badal ghurubi samsi, sesudah surupnya matahari, kita niat nawaitu sama godin, sah niat kita. Nanti niatnya malam jam 9, silahkan. Niatnya ntar jam 1, silahkan. Niatnya jam 4, silahkan. Yang penting tabyid ada di waktu malam. Kalau seandainya niat di waktu siang, kagak jadi puasa kita. Contoh, walaupun kita belum makan apa-apa, hal yang membatalkan puasa, begitu jam 7 niat, maka tidak sah puasanya. Karena puasa itu disyaratkan niatnya harus tabyid, harus di waktu malam, walaupun ba'da maghrib. Ya, dibolehin. Gitu Pak Sekjen. Nah, ada lagi, silakan. Ya, silakan masih ada mungkin dari rekan yang masih. Ayo Pak. Wow. Tadi tetap dapat pahala. Saya syaratnya di situ. Masuk yang haid. Iya, pertanyaannya bagaimana kalau seandainya perempuan yang beragajul gitu Pak ya, yang kagak puasa-puasa. Iya, kalau seandainya enggak kedatangan haid, maka berdosa mereka tersebut karena tidak puasa. Tapi kalau seandainya mereka tidak puasa karena haid, maka mereka mendapatkan pahala. Iya, walaupun dia kagak pernah puasa. Iya. Tapi kebetulan dia kagak puasanya lagi men itu doang. Tapi kalau kesono kenyak mennya udah asar dia kagak puasa, ya dosa lagi baik. Gitu. Paham Pak ya? Ayo silakan. Sholat berjamaah namun tidak mengucapkan tidak juga mengucapkan sembahyang maghrib atau isya. Iya. Dan juga dia tidak mengucapkan nama dengan cukup anak dia. Maka takbiratul ihram itu di sholat yang ketiga. Takbirnya bulan ada 3 takbiratul ihram, 4 baca takbir, 5 rukuk dan yang saya mau tanyakan kalau seperti itu apakah dia mendapat pahala? Mohon penjelasan. Iya.
Iya, terima kasih. Kalau seandainya kita sholat berjamaah, baik sholat johor, asar, maghrib, isya, dan subuh, kemudian ketika kita memakmumnya, mengikuti berjamaahnya, tidak mengucapkan kalimat makmuman, tapi gerakan sholatnya mengikuti nama imam, tapi enggak mengucapkan makmuman, jangankan dia benar mendapatkan pahala berjamaah, sholat aja pun kagak benar, sholatnya kagak sah. Gitu. Kenapa? Karena kalau dia tidak mengucapkan makmuman, maka seakan-akan dia sholat sendiri, munfarid. Jadi tidak mengikuti kepada gerakan si imam. Si imam ruku, biarin dia ruku, karena dia nggak mengucapkan makmuman. Jadi si makmuman itu wajib ketika sholat berjamaah mengucapkan makmuman, terkecuali si imam. Sholat berjamaah, imam kagak mengucapkan imaman, sah sholatnya, cuma tidak mendapatkan pahala berjamaah. Iya, misalnya kita sholat berjamaah jadi imam, gitu. Sholli fardhu zuhri arba rakaat mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Enggak mengucapkan imaman, sholat kita sah. Cuma kita tidak mendapatkan pahala berjamaah. Tapi kalau bagi si makmum tidak mengucapkan makmuman, jangankan mendapatkan pahala berjamaah, sholatnya pun kagak sah. Iya, karena tidak mengucapkan makmuman. Setiap kalimat makmuman tentu harus mengikuti kepada gerakan si imam. Si imam ruku diikuti nama kita, si imam itidal diikuti nama kita, si imam tahiyat diikuti nama kita. Namanya mengikuti makmumah, gitu Pak. Paham ya? Iya, sholat munfarid sendiri, nggak usah ngikutin si imam. Iya, kagak. Iya. Iya, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimatnya. Tapi dia baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah kamu tidak pada itu misalkan tilawah? Nah, enggak. Allahu Akbar. Iya. Ya, jadi lafaz Allah dengan akbar itu harus diidofatkan. Itu lafaz akbar diidofatkan kepada lafaz Allah. Harus ada kalimat hu-nya. Allahu Akbar. Iya. Itu kudu dirapihin lagi. Iya. Iya. Kalau seandainya ajan yang seperti itu, tentu bacaannya juga salah. Allah Akbar, harusnya Allahu Akbar. Iya. Makanya katanya kayak salah. Iya. Asalnya bukan kayak salah, kayak sekolah. Kalau salah, iya. Ya, nah, disinilah pentingnya kita ngaji. Tujuan kita ngaji merapihkan kesalahan-kesalahan yang ibadah kita kerjakan. Contoh kayak begini, misalnya kita baca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Benar enggak bacaannya? Benar enggak bacaannya? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Benar enggak bacaannya? Hah? Benar enggak bacaannya? Salah. Iya. Karena bacaan pertamanya dibacanya kaf bukannya qaf. Qul huwallahu ahad. Yang tadinya dibacanya qul dengan qaf, katakanlah Allah itu satu. Dibaca kaf, makanlah Allah itu satu. Kan beda. Beda bacaan, beda arti. Gitu. Kalau kita baca qul huwallahu ahad, salah. Karena kalimat awalnya bukannya kaf,
tapi qul. Iya, lam wajib idhar, harus jelas. Qul huwallahu ahad. Gitu. Paham ya? Ada lagi? Iya, silakan Pak Haji. Iya. Apakah itu saya dosa atau tidak? Sah atau tidak? Tapi saya sah. Yang kedua, saya tidak ikut taruh di masjid, tapi saya taruh di rumah. Iya, tentang taraweh. Bagaimana kalau seandainya di siang hari kita puasa, di malam hari orang taraweh? Puasa diibaratkan modal, taraweh diibaratkan keuntungan. Jadi punya modal doang, untungnya orang. Kalau kita kagak taraweh, iya. Jadi kalau kita pengen punya untung dan punya modal, di siang hari kita puasa, di malam hari kita taraweh. Karena ibadah taraweh pahala dari malam pertama hingga malam ke-30 tidak yang sama pahalanya. Beda-beda. Pertanyaan kedua, bagaimana kalau seandainya taraweh di rumah doang? Pada zaman dahulu, di zaman Rasulullah SAW dan Sayyidina Umar, bahwa dulu taraweh dilaksanakan masing-masing, dewek-dewek, masjid segitu penuhnya pada masing-masing salatnya, tarawehnya, sehingga sama Sayyidina Umar dikumpulkan, dirapatkan bagaimana kalau kita salat taraweh diberjamaahkan. Akhirnya mufakat semua ittifaq dalam arti dengan salat taraweh diberjamaahkan. Jadi boleh orang apa-apa asal jangan keseringan. Lebih baik kita sholat berjamaah. Tapi kalau lagi ada ujur, misalnya ada kepentingan yang lain, misalnya ntar sholat tarawehnya menjelang sahur, kagak ngapa-ngapa, silahkan. Iya, paham Pak Haji? Ya. Ada lagi? Ya silahkan. Ini kebanyakan kalau masa itu yang melakukan istri ya, perempuan, anaknya. Nah ini dia bebannya itu nanti gantinya, ya kan? Karena paling banyak itu ini sama kerja minggu lebih, ya kan? Nah kita tuh udah mengingatkan sebagai suami, tapi ya karena dia banyak nggak kuat juga, kita udah mengingatkan kadang nanti kadang enggak. Nah itu gimana kita sebagai suami pernah enggak kita udah mengingatkan? Iya, kalau seandainya seorang istri yang memang sudah menjadikan aglabiah men di setiap bulannya, sedikitnya itu men haid yaumun walailah 24 jam paling sedikit. Aglabiah kebiasaannya 6 atau 7 hari, aksarnya bacanya haid 15 hari. Seandainya seorang perempuan haid misalnya 6 hari atau 7 hari, mereka tidak berpuasa, maka wajib harus dikodoin. Kapan ngodoinnya? Sebelum datangnya bulan Ramadan yang akan datang. Jadi di bulan sekarang nih,
Kalau misalnya kemarin belum dikodoin, kita sebagai suami wajib merintahkan dan menganjurkan. Misalnya mah kemarin kan kagak puasa, udah dikodoin belum? Kodoin atau sekarang? Nah, sebelum datang Ramadan yang akan datang. Kalau udah ketemu Ramadan yang akan datang, yang kemarin 7 hari belum dikodoin, double. Yang pertama dikodoin juga, yang kedua hadiah juga. Mengeluarkan 1 mud liter beras. 1 mud dalam arti 1 liter dah. Kalau seandainya 7 hari berarti 7 liter. Bukan hanya sekedar kodok, tapi harus ada hadiah juga. Gitu Pak. Kita sebagai yang mengingatkan, Iya harus, wajib harus mengingatkan. yang mengingatkan, tapi Iya. Iya. Di dalam ilmu fikih, kalau seandainya seorang perempuan itu adalah kewajiban kita mengajarkan tentang ibadah apapun, kewajiban kita, bukan kewajiban ustadz untuk mengajarkan. Tapi kalau kita kagak mampu, kagak bisa mengajarkan istri kita, maka wajib istri harus diperintahkan ke majelis taklim buat ngaji. Gitu. Nah, bagaimana seorang istri udah kita suruh, udah kita begini, kagak ibadah-ibadah juga. Nah, disitulah ketentuan seorang istri. Kalau sekira-kira, kalau seandainya susah disuruhnya buat ibadah, maka boleh kita tahdid. Apa itu tahdid? Menakut-nakutin. Kalau seandainya lu kagak sholat, kagak puasa, kagak dikodoin puasanya, gua mau kasih nafkah, mau dikasih uang jajan, mau dikasih begini, tahdid. Nakut-nakutin doang. Ngehenen begitu juga. Ditakutin bagaimana juga. Di dalam ilmu fikih dijelaskan bahwa menceraikan seorang wanita, seorang istri, ada yang sunat, ada yang wajib, ada yang haram. Nih, yang sunat yang bagaimana? Yang pertama adalah seorang istri yang mustaqimatul hal. Yang bagaimana? Yang mempunyai kepribadian yang beda. Misalnya kayak orang stres begitu punya bini. Misalnya kemana-mana begitu begini. Istilahnya ogah memakai pakaian yang rapat. Pakainya pakai sempak doang, BH doang kemana-mana umpamanya. Nah, yang seperti itu dibolehin dan bahkan disunatkan. Diceraikan seorang perempuan yang seperti itu. Kita udah kasih, kita udah saranin, kita perintahin, neng sholat, neng ngaji, neng puasa dan sebagainya, tapi mereka kagak mau, maka di situ disunatkan, diceraikan. Kenapa disunatkan, diceraikan? Buat apa? Menjadikan beban hidup seorang lelaki. Iya, dia kagak sholat, dosa siapa? Laki. Dia kagak tahu masalah mandi haid, dosa siapa? Lakinya. Semua apapun yang dikerjakan sama bini dilibatkan ke laki. Kalau pekerjaan laki, bini mau orang kebagian, bodoh amat. Dia mau sembahyang, bini orang kebagian dosanya. Dia kagak ngaji, bini orang kebagian dosanya. Tapi kalau bini kagak ngaji, kagak paham tentang hukum agama, terutama di dalam masalah fikih, maka seorang laki wajib dalam arti kebagian dosanya. Kan jelas di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang yang beriman, jagalah diri kamu dan anak istri kamu masuk ke dalam neraka. Gara-gara bini kita bisa tergait masuk ke dalam neraka. Tuh. Jadi ada yang kata sunat. Kalau bisa mah dirapihin dulu be, udah orang kena dirapihin, udah kita tinggalin. Sunat diceraikan. Itu. Paham ya? Ya? Udah pasti. Iya. Udah pasti apapun yang dikerjakan sama istri, si laki pasti kebagian.
Ya, apanya? Iya. Nah, bagaimana menceraikan istri yang wajib apabila udah disumpah ilah? Kata seorang suami, gua mual pakai, gua mual jima seumur hidup. Nah, wajib kudu diceraikan itu istri. Yang ketiganya, yang haram. Ketika seorang istri lagi lagi head, diceraikan sama kita, nggak boleh, haram itu. Kalau kita menceraikan istri kita, kudu asal dulu mennya, baru kita ceraikan. Paham ya? Udah cukup ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapati pada malam hari ini, mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita sehat panjang umur, dan mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.